channel seberang, channel Kadrun Bapak Ibu ya. Mereka berkata bahwa saya ini mengalami azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara semuanya yang sudah mendukung saya, baik dari segi doa maupun saudara yang sudah mensupport saya dari segi dana, sehingga dari hari ke hari saya semakin sembuh. Dan puji Tuhan sudah semakin sehat. Ini semua karena berkat doa daripada saudara semuanya. Tuhan jawab doa kita. Saya semakin pulih, semakin sehat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dalam waktu dekat, kalau saya sudah semakin benar-benar sembuh, segera saya pelayanan ke Nias. Segera saya pelayanan ke Pulau Nias Bapak Ibu. Dimana kita ketahui bahwa di Nias lagi terjadi penghijauan. Banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus Kristus diambil oleh orang seberang, dimasukkan ke sana. Alkitab berkata, orang yang meninggalkan Yesus, orang yang menyangkal Yesus, tempatnya itu adalah neraka. Maka dari itu Bapak Ibu, terus dukung saya dalam doa agar semakin hari saya benar-benar pulih total dan segera mungkin saya berangkat ke Nias melakukan penginjilan. Saya percaya segera saya diberikan oleh Tuhan sembuh. Kuasa Yahweh Rafa terjadi pada kaki saya, pada dada bagian bawah, sehingga kesehatan saya pulih total. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita lakukan pelayanan bersama-sama. Ada bagian masing-masing. Ada yang mendoakan, ada yang mendukung dari segi dana, ada yang mensupport dari segi memberikan penguatan kepada saya, atau hal-hal yang saudara bisa lakukan. Saya mengucap syukur sekali lagi dan berterima kasih. Saya berterima kasih sekali lagi di mana saudara selama ini yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan gerakkan saudara sehingga saudara mendoakan saya dan saudara mendukung saya dalam pelayanan dari segi kesehatan juga, sehingga saya sudah bisa bergerak Bapak Ibu. Saya sudah bisa jalan. Bagian dada yang sakit sudah mulai sembuh. Ini semua berkat doa saudara. Tuhan dengar. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ketika saya mengalami kecelakaan, channel seberang, channel Kadrun Bapak Ibu ya, mereka berkata bahwa saya ini mengalami azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa Alkitab 2000 tahun yang lalu menulis Immanuel, Elohim menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Sekalipun kecelakaan yang saya alami, Tuhan, karena Tuhan yang menyertai, maka Tuhan juga yang menjaga, Tuhan juga yang melindungi. Saya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tergeletak. Kenapa? Tuhan menyertai saya sampai kesudahan zaman. Sampai kesudahan zaman Tuhan menyertai saya. Jadi doa para Kadrun bahwa saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Yesus menjawab bahwa apapun itu tidak akan terjadi, tidak akan menimpa saya. Kecelakaan yang luar biasa tidak akan membuat saya fatal. Kenapa? Tuhan yang menyertai saya saudara. Terima kasih atas doa dan dukungan saudara. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati, menyertai kita semua. Terus dukung dalam doa sehingga saya benar-benar pulih, sehat kembali.
Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu sekali ke Nias. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, di Nias itu banyak sekali orang seberang itu mengirimkan utusan mereka ke sana. Untuk apa? Untuk melakukan penghijauan. Nah, agar pemuda-pemudi Nias, orang kita yang sudah percaya kepada Yesus, orang Kristen yang ada di sana, itu sebanyak mungkin harapan mereka supaya bisa ditarik ke agama mereka. Bayangkan Bapak Ibu, apabila kita tidak mengirimkan utusan kita ke kantong-kantong Kristen, maka pekerja-pekerja asing akan mengirimkan utusan mereka ke kantong-kantong Kristen. Tujuannya satu, agar di mana kantong-kantong Kristen bisa dihijaukan. Kita jangan merasa nyaman Bapak Ibu. Kita jangan merasa nyaman dengan mayoritas. Perlu kita ketahui, di mana ada kenyamanan, di situ ada gangguan. Maka kita perlu memagari pemuda-pemudi kita agar tidak mudah terkecoh dengan agama-agama dunia yang ada di bangsa dan negara ini. Agar tidak terkecoh dengan agama A, tidak terkecoh dengan agama B. Saya banyak bertemu dengan para mu'alaf yang ada di Nias. Waktu saya pelayanan di Nias Selatan. Itu Bapak Ibu, saya banyak ketemu dengan orang tua para mu'alaf yang ada di Nias Bapak Ibu. Beberapa tahunnya, 2 tahun yang lalu. Orang tua mu'alaf ini menceritakan kepada saya bahwa, Pak Pendi, saya sangat sedih. Saya bertanya, kenapa Bapak sedih? Anak saya Pak Pendi ketika dia masuk Islam, meninggalkan Yesus, kok jadi jahat? Saya bertanya lagi, jahatnya bagaimana Pak? Dia sudah tidak mau lagi makan di rumah saya Pak Pendi. Dia sudah menganggap saya ini kafir. Padahal saya adalah orang tuanya yang melahirkan dia, yang merawat dia dari bayi sehingga dia remaja dan dia menjadi seorang dewasa. Ketika dia masuk agama seberang, khususnya agama Islam, ketika anak saya masuk ke agama Islam, dia sepertinya Pak Pendi tidak mengenal saya sebagai orang tuanya, berlaku kurang ajar. Malah ketika saya memuji Tuhan, dia tidak sanggup mendengar. Dia stop. Dia berkata kepada saya, jangan memuji Tuhan, jangan memuji Yesus. Yesus itu bukan Tuhan segala macam. Dia marah sekali. Sehingga saya pernah mengeluarkan kata-kata, Pak Pendi, ini adalah rumah saya. Kalau kamu tidak mau tinggal di sini, silahkan turun dari rumah saya. Jangan larang saya untuk memuji Tuhan. Sampai begitu Bapak Ibu. Sangat miris. Lalu saya nasihatkan bapak tersebut, dan puji Tuhan, bapak itu sampai sekarang masih beriman kepada Yesus. Anaknya sering datang ke rumah mengajak untuk masuk Islam, mengikuti iman dia. Tapi bapak itu beserta istri dan anak-anaknya yang lain tidak tergiur sedikit pun. Apalagi setelah melihat tingkah laku dia selama dia beragama Islam, pindah dari keyakinan percaya kepada Yesus masuk agama Islam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan biarkan anak-anak kita, pemuda-pemudi, masuk ke agama seberang. Ayo kita jaga sama-sama, kita kawal sama-sama, kita pupuk mereka sehingga mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bila tidak Bapak Ibu, sangat mudah mereka terombang-ambing. Sedikit masalah, sedikit persoalan, mereka meninggalkan Yesus. Ayo kita tanamkan iman yang benar kepada pemuda-pemudi kita, khususnya di kantong-kantong Kristen. Sekali lagi, jangan merasa nyaman karena kita mayoritas. Ketahuilah, pekerja asing diam-diam memasuki wilayah kita, menyebarkan agama mereka dengan cara yang dengan berbagai cara mereka menyebarkan agama mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Ayo kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Padi mulai menguning, bekerja sedikit. Jadilah pekerja di akhir zaman. Terima kasih.